Pernahkah kamu bertanya mengapa suatu negara bersikeras mempertahankan wilayah tertentu? Atau kenapa sih negara-negara besar saling bersaing membentuk aliansi? Jawabannya ada pada satu kata, geopolitik. Geopolitik adalah cara kita memahami bagaimana letak geografis, sumber daya alam, dan kekuatan politik saling mempengaruhi kebijakan dan strategi antar negara. Dalam wawancara kali ini, kita akan membahas lebih dalam apa itu geopolitik, mengapa penting dipelajari, dan bagaimana dampaknya terasa hingga ke kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai pembahasannya bersama narasumber kami. Baik, di sini topik kita kali ini yaitu tentang isu-isu geopolitik. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Sejak kapan Kakak mulai sadar pentingnya geopolitik dalam dunia pendidikan? Saat itu saya ikut kakak. Saat itu saya ikut kampus mengajar. Ternyata banyak anak-anak di sana butuh guru yang bisa menjelaskan secara rinci kenapa daerah mereka penting secara strategis. Dan dari situ saya sadar guru SD juga harus paham tentang geopolitik untuk bisa mendidik anak-anak menjadi tahu dan sadar posisi negaranya di dunia. Terus kenapa menurut Kakak kenapa mahasiswa PGSD ini perlu peduli dengan isu geopolitik? Karena kita calon pendidik generasi masa depan. Kalau kita paham geopolitik, kita bisa menanamkan nilai cinta tanah air, perdamaian, dan toleransi sejak dini. Anak-anak SD itu pondasinya bangsa mereka itu harus tumbuh dengan wawasan global. Menurut Kakak apa sih dampak konflik global terhadap pendidikan dasar di Indonesia? Misalnya kayak seperti konflik Rusia, Ukraina, bikin harga minyak menjadi naik. Kemudian ada anggaran negara bisa terganggu, termasuk untuk pendidikan. Selain itu, isu-isu global juga masuk ke media sosial yang diakses anak-anak. Kemudian, guru harus siap mengarahkan mereka supaya tidak salah paham. Menurut Kakak peran guru SD dalam menyikapi isu global itu yang seperti guru harus bisa menjadi pondasi jembatan bagi mereka. Kita bisa mengemas isu global dalam bentuk cerita, permainan, atau proyek kelas yang menanam nilai perdamaian, toleransi, dan kebinekaan tunggal ika. Bukan ngajarin konflik, tapi mengajarkan cara bersikap. Kalau tantangan mahasiswa PGSD dalam memahami geopolitik dalam era digital. Tantangannya itu adalah narasi yang bias. Kita sering dapat informasi di media sosial tanpa kita ketahui konteks geopolitiknya. Padahal sebagai calon guru, kita harus bisa memilah informasi supaya bisa menjadi contoh berpikir kritis buat siswa kita nanti. Nah, geopolitik ini kan agak jadi ya bahasanya ya. Jadi bagaimana sih geopolitik bisa masuk ke dalam pembelajaran SD? Mungkin bisa masuk itu lewat tema-tema pembelajaran, misalnya belajar tentang keberagaman bahasa Indonesia. Kita bisa mendengarkan kaitan dengan posisi strategis Indonesia jalur dunia, atau bisa juga dengan waktu membahas pahlawan, kita bisa bercerita tentang diplomasi dan perjuangan di level internasional. Oke, terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak untuk mahasiswa PGSD lain soal pentingnya wawasan geopolitik? Mungkin pesannya jangan mikir geopolitik itu urusan diplomat aja. Kita sebagai calon guru, dan guru juga punya peran penting dalam membentuk karakter anak bangsa. Kalau kita paham dunia, kita bisa bantu anak-anak tumbuh menjadi warga yang siap menghadapi tantangan negaranya. Terima kasih banyak Kak. Oke, jadi mungkin segitu dulu sesi wawancara kami kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 2 dengan tugas kewarganegaraan dasar pengampu kami yaitu Bapak Heri Usmanto, SPD MPD. Nah, di sini kami ingin mewawancarai salah satu narasumber kami yaitu mahasiswa PGSD yang telah lulus mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan saya Revara Gracia Vanessa dengan NIM A1D1242019 dengan rekan saya Mutia Rahmadani dengan NIM A1D1242018. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya narasumber kita terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pia.
isu yang sama, yaitu mengenai kondisi geopolitik. Nah, Kak, kami ingin bertanya, sejak kapan sih Kakak mulai sadar tentang pentingnya geopolitik dalam dunia pendidikan? Kakak mulai sadar pentingnya geopolitik dalam dunia pendidikan itu mungkin ketika melaksanakan magang pendidikan semester 5 kemarin. Nah, kakak kebagian mengajar mata pelajaran IPS, materi keberagaman budaya. Nah, di sana peserta didiknya sangat antusias ketika kakak mulai mengenalkan berbagai budaya dari daerah lain. Nah, dari sana kakak mulai sadar bahwa kita harus menanamkan sikap-sikap tentang persatuan kepada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih mahasiswa PGSD perlu peduli dengan isu geopolitik pada saat sekarang ini? Karena mahasiswa PGSD adalah calon guru generasi masa depan ya. Itu kalau kita paham geopolitik, kita bisa menanamkan nilai cinta tanah air, persatuan, dan fondasi sejak ini. Apa sih dampak politik global terhadap pendidikan dasar di Indonesia menurut Kakak? Dampak konflik global terhadap pendidikan dasar di Indonesia itu misalnya ketika terjadi perang atau konflik global yang besar, ekonomi global juga akan bergoyang, harga barang naik, sehingga anggaran pendidikan juga akan kena. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kakak, apa sih peran guru SD dalam menyikapi isu global itu seperti apa? Menurut kakak, peran guru SD dalam menyikapi isu global itu kayak penyaring dan pembimbing. Jadi guru harus bisa milih mana isu-isu global yang bisa diajarkan kepada anak SD. Selanjutnya Kak, apa sih tantangan mahasiswa PGSD ini dalam memahami geopolitik di era digital ini Kak? Tantangannya adalah narasi yang bias, yang kita sering dapat info di media sosial, tapi kita tidak menyaring terlebih dahulu info tersebut. Selanjutnya Kak, bagaimana geopolitik ini bisa masuk ke dalam pembelajaran di SD Kak? Geopolitik bisa masuk ke dalam pembelajaran di SD lewat cerita, contoh nyata, dan nilai-nilai sederhana. Misalnya mata pelajaran IPS, kita kenali keberagaman suku, budaya, dan pentingnya persatuan Indonesia. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan Kakak untuk mahasiswa PGSD lain soal pentingnya wawasan geopolitik ini? Menurut kakak nih jangan mikir geopolitik itu urusan diploma aja. Kita calon guru, dan guru punya peran penting membentuk karakter anak bangsa. Kalau kita paham dunia, kita bisa bantu anak-anak tumbuh jadi warga yang menghargai bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Sekian dulu wawancara bersama narasumber kedua kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Cinta Jawa dan Saya Tania Sari. baiklah kami akan melakukan wawancara mengenai materi geopolitik. Sebelumnya nama Bapak boleh dikenalkan dulu Bapak? Nama saya adalah Bapak Adarlim, RT dari RT 10 Kelurahan Teratai, Kecamatan Paraplian, Kabupaten Matahari. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya kami mau nanya nih Pak mengenai menurut Bapak apa sih keuntungan dari letak desa atau kelurahan sini Pak? Keuntungan dari letak secara geografis RT 10 Kelurahan Teratai banyak keuntungannya, ya, terutama yang pertama karena RT 10 ini terletak di jalan provinsi, di pinggir jalan provinsi. Nah itu untuk keuntungan yang kedua, RT 10 ini adalah termasuk daerah kelurahan. Yang ketiga, RT 10 ini termasuk warganya sangat kompak dan juga sangat antusias dalam misalnya gotong royong dan juga acara-acara yang bersifat hari-hari nasional. Di sini selalu mengadakan satu kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah ada kebijakan pemerintah misalnya bantuan dari pembangunan yang terasa pengaruhnya di sini? Mungkin bisa Bapak ceritakan? Yang pertama, bantuan dari pemerintah yang paling sangat berguna bagi masyarakat RT 10 Kelurahan Teratai adalah yang pertama bantuan pengasuhan jalan, ya, itu sangat berguna bagi masyarakat sini, terutama sebagai transportasi bagi masyarakat sini dan juga bagi warga yang datang ke komplek Mayamangre ini sangat senang, ya, karena jalannya bagus. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang bantuan Basnas bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu sangat membantu sekali bagi masyarakat ini yang kurang mampu, karena kebanyakan masyarakat sini masyarakatnya termasuk ekonomi yang lemah, ya, dan juga ada juga yang ekonomi yang sedang. Di sini rata-rata ekonominya sedang ke bawah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang paling dibutuhkan warga sekarang agar hidup lebih nyaman dan aman? Mungkin Kebutuhan untuk warga sekarang, ya, dari segi ekonomi, karena masyarakat sini kebanyakan
masyarakatnya mata pencariannya ada yang petani, ya, ada yang sebagai pedagang, dan sebagian kecil berupa pegawai. Yang dibutuhkan misalnya kalau seandainya harga-harga jangan terlalu melambung, ya, terlalu tinggi, ya itulah yang diharapkan juga. Dan juga bantuan untuk masyarakat, yaitu kalau dapat bantuan bantuan sosial, ya, yang kedua dapat kami di beberapa tahun ini belum ada terus ke masyarakat RT 10 ini. Menurut Bapak, apakah desa kita punya banyak hal yang bisa dibanggakan seperti hasil tani atau wisata gitu Pak? Kalau masyarakat RT 10 di sini masyarakatnya umumnya kebanyakan adalah pedagang, ya, pegawai, dan sebagian kecil hanya petani. Ya, sebagian kecil ada yang mempunyai kebun sawit, tapi itu bisa membantu perekonomian keluarganya bagi yang punya kebun. Ya. Bagaimana Bapak melihat peran anak muda di desa ini ikut aktif membangun desa? Peran anak-anak muda di sini atau pemudanya di sini sangat aktif sekali, terutama pada hari-hari besar Islam. Ya, dia sangat membantu pengurus masjid dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Contoh hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nurul Quran. Jadi anak-anak muda di sini atau pemuda di sini selalu terlibat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua itu di dalam hari-hari besar nasional, misalnya kegiatan 17 Agustus, yang mengadakan perlombaan-perlombaan bagi anak-anak, bagi hiburan masyarakat. Nah, itu selalu membantu masyarakat di sini. Dan juga kegiatan olahraga seperti permainan voli, ya, nah, itu kegiatan anak-anak muda di sini. Cukup, terima kasih Bapak. Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mewawancara yang singkat. Terima kasih sama-sama. Semoga mahasiswa PGSD ya dalam menjalankan observasi ini ke RT berjalan dengan baik, ya, semoga sukses dalam melaksanakan pendidikan. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Faturayani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Nah, yang pada hari ini sedang bersama Bapak siapa? Bapak M. Saidina, Kepala Desa Desa Pria. Baik Bapak, mohon izin untuk waktunya sebentar. Saya akan wawancara Bapak tentang mengenai geopolitik Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kewarganegaraan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, menurut Bapak, apa keuntungan dari letak desa atau kelurahan kita sekarang? Jadi keuntungan. Ya, keuntungan secara geopolitik. Oh, oke. Jadi kalau keuntungan dari Desa Pria ini sebenarnya ya dari awal kita masih transmigrasi sehingga menjadi desa pendidik, menjadi Desa Pria sampai saat ini. Saya sangat strategis bahkan kuliah ini terletak di tengah-tengah kecamatan Pantah. Jadi sangat strategis dan juga tidak cuma sekedar lokasinya, juga untuk berkomunikasi dengan alat yang namanya medsos itu sangat luar biasa lancar. Ya, makanya beberapa atau banyak orang memilih tempat kita. Kalau bagi saya ya, kalau itu bantuan dari sahabat kita sama itu ya, karena berada di desa Pria itu salah satunya ya, pelajaran segala sesuatu itu sangat kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang lainnya juga mungkin dia banyak juga keuntungan yang lain yang berarti dalam pertanyaan yang lain yang bisa jadi. Selanjutnya, apakah ada kebijakan pemerintah misalnya kayak bantuan pembangunan yang sangat terasa pengaruhnya di sini? Bisa Bapak ceritakan? Kalau ini ya, pertama bantuan ya, bantuan untuk masyarakat kita sendiri. Ya kalau mulai dari bantuan kesehatan atau bantuan kalau untuk kesehatan ya, bantuan kesehatan kalau di desa kita ini baik pun dengan bantuan sosial ya, bantuan dari dinas kesehatan juga ya kan, itu sangat cukup. Saya sangat cukup sangat membantu. Bisa kita contoh di masyarakat sehat ya, kartu sehat yang dari pemerintah juga bisa Pria juga sangat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dan juga kita untuk sosial yang lain dari swadaya masyarakat itu sendiri untuk memperhatikan warga-warga yang sekiranya dianggap kurang yang kurang mampu ya.
juga masyarakat seperti kita mengadakan apa namanya wadah mes ya itu sangat membantu ya dengan apa bantuan-bantuan masyarakat ekonomi sekiranya bantuan baik ini yang misalnya kesehatan pendidikan ya terus sedikit yang lebih pembangunan. Kalau pembangunan, ya kalau saya bilang pembangunan itu sangat apa ya, sangat luar biasa ada perubahan diri saya ini saya apa ya, itu nanti saya sombong tapi kalau menurut informasi dari masyarakat itu sendiri ya kan, baik dari media juga kadang datang ke kantor juga mengatakan bersama luar biasa ya bisa menyamakan desa-desa yang lain. Kalau seumpama itu kalau mengatakan itu penting ilmu anak yang jangan dia sekarang yang PBD 2 PBD 1 provinsi ya kan itu sudah semuanya sudah ada di desa kita karena yang kita kerjakan lewat BPJS juga kami sudah bekerja semaksimal mungkin ya dan juga tidak ada hambatan kendala ya baik hambatan pekerjaan maupun kendala ya untuk pekerjaan sendiri dan juga apa namanya itu ada hal-hal yang dari data desa kita tidak itu sangat-sangat bisa kita juga seperti Bapak jadi Kades sampai dari 2018 itu. Jadi kalau kita misalkan bangunan yang sudah kita usahakan baik yang saya tidak ada yang lebih 1 lebih 2 tapi ini bisa sangat membantu. Selanjutnya saya kira paling dibutuhkan warga sekarang supaya kita lebih nyaman dan aman di desa. Kalau dibutuhkan itu ya memang semuanya butuh ya, tapi ada yang lebih butuh. Saya rasa tentang kenyamanan kenyamanan kalau soal kehidupan saya rasa untuk ekonomi saya rasa kita enak dan saya mau cari orang yang sama seperti tapi kalau yang kenyamanan tapi walaupun itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini apa yang menjadi kewajiban masyarakat itu kita walaupun ada terjadi mewajibkan dan menakutkan bisa kita akan selesaikan secara sempurna permasalahan itu saya rasa itu yang untuk keamanan kenyamanan walaupun itu tetap bisa itu ya kalau keamanan dan juga sebenarnya di tempat kita juga ada cabang polsek ya yang pada polsek orang begitu polsek pada nama polsek ya Selanjutnya Bapak, menurut Bapak apakah desa kita punya hal yang bisa dibanggakan misalnya hasil tani, budaya atau tempat wisata yang ada di sini? kalau untuk dibanggakan jelas ya kalau untuk wisata mungkin jauh ya wisata apa kita ini potensi kita ini ada perkebunan sawit ya tapi tidak menutup bisa sih kita kenapa ya karena masyarakatnya itu masih apa membanggakan dengan hasil yang tidak bisa kita pakai ya hasil apa kegiatan yang sekarang ini untuk kita menjadikan wisata dan itu saya rasa tidak belum memungkinkan karena mereka masyarakat itu masih mengidolakan ya itu perkebunan sawit sangat potensi. Bagaimana Bapak melihat peran anak muda di desa kita saat ini Pak? Apakah mereka ikut aktif membangun desa? Nah itu ya. Jadi kalau untuk di kemudaan sebenarnya pemuda itu sangat berpotensi ya. Karena pemuda ini sangat bekerja tahu ya. Jadi kalau peran dia dalam serta dalam membangun desa itu ada jalan sendiri mereka dengan kadang itu tidak bisa kita himbau dan kita atur mereka tetapi mereka tetap selalu ikut serta dalam desa contoh dalam hari-hari besar ya hari besar baik itu beragama maupun hari besar negara ya seperti 17 Agustus dan itu termasuk ya. Nah itu sangat antusias mereka ya kan kalau untuk pembangunan di bidang fisik yang seperti Bapak lakukan memang jarang tapi kan yang lain ini sangat antusias kalau untuk pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai narasumber kami pada sesi ini. Sebelum kita memulai wawancara, boleh perkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Dirsati, dan saya alumni PGS juga, dan sekarang dalam di sini. Nah, boleh tanya-tanya apa nih di SPDMP? Di sini saya ingin bertanya pada Pak, menurut Pak ini apa tempat tinggal Pak ini termasuk tempat yang penting atau strategis dan mengapa? Kalau dibilang itu strategis ya, karena di sini, contohnya di Indonesia ya, banyak kayak akan sumber dayanya ya, sumber daya alam, baik itu yang alamnya maupun buatannya. Kalau kayak alamnya seperti bisa kita lihat tanaman, tumbuh dan buatan ya. Kalau buatan mungkin wisatanya seperti itu sangat menguntungkan ya untuk kita. Apakah Mbak tahu bahwa negara kita ini berada di tengah-tengah banyak negara lain? Menurut Mbak ini apakah itu membawa keuntungan Pak? Ya tentunya kalau di tengah-tengah itu kan sangat strategis ya, mau ke sana, mau misalnya mau ke Australia dekat, misalnya mau ke Amerika dekat, misalnya seperti itu. Ya walaupun nggak dekat-dekat amat, tapi kan bisa dijangkau karena posisinya di tengah-tengah, dan itu juga membantu sekali dalam dunia perdagangan internasional ya. Kalau internasional itu kan sebagai tempat penerimaan barang, pelabuhan, itu kan juga bisa membantu perekonomian dan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, apakah Mbak pernah mendapat bantuan dari pemerintah yang katanya hasil kerjasama dengan negara lain Pak? Bantuan dari pemerintah hasil kerjasama negara lain belum pernah sih, tapi kalau bantuan yang lainnya mungkin ada, kayak di sini bisa. Yang terakhir nih Pak, apakah Mbak setuju kalau anak-anak muda sekarang perlu belajar soal negara dan hubungan antar negara Mbak? Itu sangat setuju ya, karena perlu sekali anak-anak sekarang untuk mempelajari hubungan antar negara, karena di sini kita harus tahu ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan negara lain untuk menciptakan kolaborasi. Nah sekarang kan zamannya kolaborasi nih, misalnya kalau bisa apa, kita saling kolaborasi nih, dan itu sangat membantu untuk meningkatkan ya terutama banyak terus juga relasi dan sebagainya. Cukup sekian wawancara kami sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi ya, Geopolitik. nah, artinya kalau memang kita bicara tadi cocok atau tidak atas ini Menurut Bapak, apakah tempat tinggal kita ini termasuk tempat yang penting atau strategis? ya. Kalau saya ini mau mengambil ya sini seperti masyarakat kita bahwa ini kan artinya kalau hitungan ini politis itu tidak begitu karena misalnya dalam hal politis seperti apa yang paling banyak mungkin pada saat itu misalnya ini ya bukan paling saja dari apa kalau kita buat pilihan inisiatif seperti di sini macam-macam kerjaan ya kerjaan ada yang dagang kalau di sini punya lingkungan di perumahan itu kan mungkin sekitar berapa persen dari seluruh kalau untuk politik mungkin kalau kita politis gitu dengan politik PNS melarang berpolitik nah tidak cocok ya tapi kalau namanya satu dengan politik semua tempat pasti politik itu tidak strategis. Nah, namanya di komplek apalagi ini di perumahan ini saya bilang ini 75% lah ya, 75% di rumah juga ini itu kayak saya tidak mau misalnya nanti salah di polisi aja dulu. Nah, selanjutnya, apakah Bapak setuju kalau anak-anak muda sekarang perlu belajar soal negara dan hubungan antar negara? Bagus, jadi saya sepakat. Kalau kita tidak tahu, tidak paham dengan negara, generasi ini harusnya sebagai estafetnya kemajuan negara maupun bangsa. Kita sekarang ini ekspor daripada
pemudanya tidak istilahnya tidak diekspos lah atau di apa gitu di mereka lah memang negara tidak negara masa bodoh dengan negara hancur Indonesia. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang katanya hasil kerjasama dengan negara lain? Ya selama ini dalam bentuk hal apa dulu bantuan itu kan, apalagi saya di bidang pemerintahan, pasti dapat bantuan pemerintahnya mana kan. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal betul misalnya yang lain lah selain daripada itu saya belum pernah ada bantuan dari pemerintah pusat seperti ada bantuan biaya pendidikan. Ya, nah, tidak ya. Jadi harus kita pahami dulu. Kalau misalnya apa itu, ya, saya rasa kalau saya geopolitik itu perlu, tapi dengan dasar kita harus memahami dulu gimana kan setelah ini sesuai dengan tapi melalui aspirasi itu harusnya disampaikan dengan cara yang harus wajar, baik. Satu tahun, jadi harus betul sesuaikan juga untuk teman-teman itu diberi banyak kok. Bang mahasiswa itu belum sama ada ini pemuda, sama ada pemuda di bawah ini pemuda apa? Ini menyiarkan bangsa. Ini kalau diberikan nama foto dan sebetulnya bahwa pemuda harus dia punya kapasitasnya memang memang ya, iya Bang. Baik, Simpulan, wawancara ini membuka wawasan bahwa geopolitik bukan hanya soal batas wilayah dan kekuatan militer, tetapi juga erat kaitannya dengan energi, ekonomi, budaya, dan bahkan media sosial. Narasumber menekankan bahwa pemuda Indonesia perlu memahami geopolitik agar tidak mudah terpengaruh narasi asing yang merugikan bangsa. Dengan memahami dinamika global, kita bisa lebih bijak dalam mengambil sikap dan turut menjaga kedaulatan negara. Dalam era persaingan global yang semakin kompleks, geopolitik bukan hal jauh di luar sana. Ia hadir dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.